Kita lanjutkan lagi Forbes. Saya sekarang mau ke wakil dari importir, gabungan importir Indonesia, Pak Erwin Tovan. Silakan Pak Erwin, ada komentar? Anda yang paling menderita di saat dolar seperti ini. Terima kasih Mbak Maria. Saya Erwin Tovan dari Ginzi, gabungan importir nasional. Kalau saya lihat, kami dari sisi pelaku yang langsung dampaknya. Kalau saya mikirnya gini, seperti ini. Sehari-hari yang kami lakukan mengenai impor itu terlampau banyak memakai dolar yang tidak penting sebenarnya. Yang bisa dimaksimalkan rupiahnya. Mata uang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, undang-undangnya, itu tidak bisa dimaksimalkan. Contoh paling gampang, berapa juta teus yang ada di pelabuhan, itu semua pakai dolar. Sandar pakai dolar. Repair pakai dolar. Repair itu 10 dolar. Waktu 8.000, 9.000, 90. Sekarang sudah 120. Repair. Harusnya rate-nya dalam rupiah? Nggak ada. Nggak ada, semua dalam dolar. Dokumen saja, dokumen itu kertasnya ada di Indonesia, tapi pakainya dolar. Semprot aja, cleaning. Korupsi aja pakai dolar. Cleaning saja, di cleaning itu air Indonesia, pekerja Indonesia, semua fasilitas Indonesia bentuknya dalam dolar. Dikali sekian juta, itu sudah berapa dolar yang terbuang. Itu sehari-hari. Itu yang bersepakat menggunakan dolar siapa, Pak? Tuh, itu kesepakatan, inilah sebenarnya berarti pemerintah sudah punya regulasinya, tapi tidak dipandang oleh termasuk pelayaran-pelayaran asing itu. Itu loh. Ya karena berbendera asing makanya menggunakan dolar, begitu kan Pak? Dan kita juga dibuat semena-mena. Dolar itu harus benar-benar tidak boleh terlipat sedikit pun. Tidak ada boleh titik. Kode ini nggak boleh, kode itu nggak boleh dikembalikan. Waduh, luar biasa kita dibikin mereka. Kira-kira demikian teman. Yang nggak penting-penting harusnya itu transaksi-transaksi itu sebenarnya bisa digunakan dalam rupiah. Mas Derajat mungkin. Bagaimana? Kalau Anda melihat apakah memang sesimpel repatriasi dolar untuk memperkuat rupiah, atau memang ini akan menengah atau jangka panjang seperti dikatakan Pak JK, bahwa memang badan kita ini harus dikuatkan betul-betul. Bagaimana, Mas Derajat? Iya, memang repatriasi dolar itu salah satu solusi yang sifatnya lebih permanen ya. Akan tetapi kalau saya melihat apa yang terjadi sekarang, itu lebih banyak, maaf ini Mas Gita, memang karena kesalahan pemerintah dalam mengantisipasi apa yang sebenarnya sudah bisa dilihat. Jadi sebenarnya dari sejak bulan Februari, bukan hanya kami yang di luar, tapi di pemerintahan sendiri maupun di BI sudah tahu bahwa fundamental kita itu memang cenderung merosot. Ya. Tapi waktu itu yang kita lihat dari sisi trade deficit, terutama di migas. Yang agak mengejutkan, bulan Juni ternyata non-migas pun kita juga defisit. Walaupun totalnya kita masih non-migas masih surplus ya, akan tapi trade deficit kita 3,3 miliar karena migas 5,8 miliar. Kemudian yang kedua, itu kita juga sudah bisa melihat dari awal tahun, itu akan ada permintaan dolar dalam jumlah besar untuk membayar utang swasta. Total utang swasta yang jatuh tempo tahun ini dengan bunganya itu 39,8 miliar US dollar. Ya. Sementara yang by September itu totalnya 25,6 miliar US dollar. Ya. Sebagian ini belum terpenuhi, sebagian sudah terpenuhi. Jadi akan ada permintaan dolar dalam jumlah besar, bahkan sebelum kita menghitung efek dari kebijakan The Fed. Waktu itu saya bulan Februari dan Maret sudah memberikan warning kepada beberapa orang-orang kunci di pemerintahan. Nah, namun penyakit pemerintah itu mirip-mirip penyakitnya Mas Okto. Terlalu pede, terlalu confidence, ya, terlalu menganggap enteng bahwa kita sedang menghadapi masalah. Sehingga ketika kemudian ombak itu bergelombang besar, kapal kita tidak siap. Ketika Amerika kemudian betul-betul melakukan QE tapering pada bulan Mei, dan mungkin akan dilakukan bulan September, kita lebih guncang dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi langkah pemerintah dan Bank Indonesia belum cukup, Mas Derajat? Itu adalah persoalannya. Nah sekarang solusinya kira-kira bagaimana? Yang pertama solusinya lebih ke arah psikologi. Saya harap pemerintah lebih jujur lah di dalam melihat
melihat permasalahan yang ada. Jadi jangan meninabobokan masyarakat dengan pernyataan-pernyataan baik menteri maupun pidato presiden di RPBN yang sangat optimistis. Yang saya katakan walaupun dari partai koalisi tapi saya harus mengatakan bahwa ini adalah mimpi ya. Jadi jadi jangan meninabobokan masyarakat dengan data-data maupun pernyataan yang utopis ya. Tapi beri realitas, bagaimana namun jangan pernyataan yang membuat jujur, kepanikan. Pernyataan yang jujur yang harusnya dikeluarkan. Ya, pernyataan jujur ini? sekarang kita kalau dilihat dari berbagai kriteria, kita sudah masuk tahap awal krisis nilai tukar. Pemain pasar itu banyak menghitung nilai tukar itu kalau sudah turun 10% itu sudah masuk krisis. Tapi kita sekarang sudah mendekati 15%. Kita juga sudah masuk di dalam guncangan pasar modal. Itu disampaikan saja secara terbuka. Memang ada persoalan ini. Nah, kita juga sampaikan terbuka. Kita ada permasalahan di sini-sini, permasalahan di trade deficit. Solusi untuk mengatasi trade deficit apa? Pemerintah menyampaikan akan melakukan salah satu contohnya adalah solar ya, akan diganti dengan biofuel, biodiesel. Di atas kertas bagus, dalam jangka 6 bulan mungkin jalan, tapi orang kan jadi bertanya, tunggu dulu, biodieselnya ada di mana sekarang, siapa yang memproduksi, nanti bagaimana pengawasannya dan seterusnya. Nah, sehingga saya rasa yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah jangka pendek. Langkah BI misalkan itu sudah benar, walaupun ada konsekuensinya. Jangan dipuji saja langkah BI 50 basis point, karena nggak cukup nanti itu ya. 7% itu nggak cukup. Masih perlu lebih tinggi lagi karena rate di Amerika akan naik. Dan kita mengorbankan pertumbuhan ya Mas ya dengan dan demikian. Dan kita mengorbankan para pelaku usaha di sektor real yang bunganya mahal, dan juga para ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang kredit motor, kredit rumah, kredit. Nah kalau orang kayak Mas Okto mungkin nggak merasakan ya, mungkin orang seperti para menteri mungkin nggak merasakan ya. Atau sebagian di sini nggak merasakan. Tapi kan itu cepat untuk menimbulkan lagi confidence, itu harus dilakukan. Iya betul, karena itu harus memberikan sinyal yang cepat dan harus memberikan kebijakan yang walaupun yang tepat. Sisi lainnya itu sakit bagi ibu-ibu, petani-petani dan lain-lain. Jangka pendek, jangka sangat pendek. Jadi reaksi BI itu betul betul-betul dalam jangka waktu sangat pendek dan harus disadari bahwa itu belum tentu cukup. Sehingga kalau nanti kunci yang kita hadapi sekarang, yang paling krusial melalui Metro TV, saya juga ingin mengingatkan bulan September itu adalah masa krusial kita. Jatuh tempo. Jadi tolong hadapi betul bulan September, ada listnya. Dan jangan lupa, mungkin di sini saya ingin rilis juga, penerimaan pajak kita itu jauh dari target. Ya. Dari data yang ada, itu bisa diperkirakan akhir tahun itu kita akan shortfall 100 triliun lebih. Nah itu akan banyak mempengaruhi. Dan ini akan membawa rupiah benar seperti kata Pak Teo tadi bisa ke 15.000 lagi. Oh saya nggak sampai 15.000 saya kalau Goldman Sachs 11.800, kalau saya berharap bisa 10.500 sampai 11.000 kita tahan di situ. Insya Allah kita selamat kalau bisa kita tahan di situ. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan dalam Forbes. Pemirsa tetap bersama kami, kita akan sudah kembali. Hunian eksklusif hadap golf dan laut dengan lokasi yang super strategis di Pantai Indah Kapuk. Dilengkapi berjuta fasilitas yang memiliki keunggulan